Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil materi kelompok kami mengenai bab 4 yaitu regulasi dan standar akuntansi pemerintahan. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dita Larasati dengan NIM 2017-05-1201 dan rekan saya Komang Rismanita Wahyuni dengan NIM 2017-05-1217. Dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi pada hari ini. Baik, sebelum kami menjelaskan materi per subbab yang ada pada bab 4 ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan peta konsep yang akan dibahas terlebih dahulu. Di mana dalam peta konsep, materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang regulasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Yang ketiga, proses penyusunan SAP. Yang keempat, PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Pokok perbedaan SAP berbasis kas dan berbasis akrual. Dampak penerapan SAP berbasis akrual. Dan yang terakhir, tantangan SAP yang berbasis akrual. Baik, materi yang kelima yaitu mengenai pokok perbedaan SAP berbasis kas dan juga berbasis akrual. Adapun pokok-pokok perbedaan yang terdapat dalam SAP berbasis kas dan juga berbasis akrual, ada beberapa perbedaan yang ditinjau dari pembedanya. Adapun pembeda yang pertama yaitu dapat ditinjau dari penyusutan aset tetap antara SAP berbasis kas dan juga SAP berbasis akrual. Yang kedua, entitas akuntansi. Ketiga, entitas pelaporan. Keempat, peranan laporan keuangan. Yang kelima, komponen laporan. Yang keenam, basis akuntansi. Yang ketujuh, unsur laporan keuangan. Yang kedelapan, pengakuan unsur laporan keuangan. Dan yang terakhir, pengukuran unsur laporan keuangan. Baik, materi yang pertama yaitu regulasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengganti peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Yang kedua yaitu standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, yang ketiga yaitu ada proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan. Proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan ada 16. Yang pertama, pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi draft standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, konsultasi topik draft standar akuntansi pemerintahan kepada komite konsultatif. Yang ketiga ada riset terbatas. Yang keempat, penulisan draft standar akuntansi pemerintahan. Yang kelima, pembahasan draft standar akuntansi pemerintahan. Yang keenam, penulisan draft publikasian standar akuntansi pemerintahan. Yang ketujuh, konsultasi draft publikasian standar akuntansi pemerintahan kepada komite konsultatif. Yang kedelapan, peluncuran draft publikasian standar akuntansi pemerintahan. Yang ke-9, dengar pendapat publik atau public hearings. Yang ke-10, pembahasan tanggapan atas draft publikasian standar akuntansi pemerintahan. Yang ke-11, permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ke-12, pembahasan hasil pertimbangan BPK. Yang ke-13,
konsultasi dalam rangka finalisasi standar akuntansi pemerintahan kepada komite konsultatif. Yang ke-14, finalisasi standar akuntansi pemerintahan. Dan yang terakhir, pengusulan standar akuntansi pemerintahan untuk ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baik, untuk materi yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, selain mengatur standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas. Manfaat berbasis akrual yaitu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Baik, materi yang kelima yaitu mengenai pokok perbedaan SAP berbasis kas dan juga berbasis akrual. Adapun pokok-pokok perbedaan yang terdapat dalam SAP berbasis kas dan juga berbasis akrual, ada beberapa perbedaan yang ditinjau dari pembedanya. Adapun pembeda yang pertama yaitu dapat ditinjau dari penyusutan aset tetap antara SAP berbasis kas dan juga SAP berbasis akrual. Yang kedua, entitas akuntansi. Ketiga, entitas pelaporan. Keempat, peranan laporan keuangan. Yang kelima, komponen laporan. Yang keenam, basis akuntansi. Yang ketujuh, unsur laporan keuangan. Yang kedelapan, pengakuan unsur laporan keuangan. Dan yang terakhir, pengukuran unsur laporan keuangan. Materi ke-6 yaitu mengenai dampak penerapan SAP berbasis akrual. Adapun dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang telah diuji dalam sebuah penelitian ini, yaitu terdapatnya sebuah peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, adanya transparansi laporan keuangan, dan kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik daripada sebelum penerapan SAP berbasis akrual tersebut di pemerintahan negara Republik Indonesia. Adapun materi yang terakhir yaitu mengenai tantangan penerapan SAP berbasis akrual di pemerintahan negara Republik Indonesia. Tantangan penerapan SAP menurut Simanjuntak pada tahun 2010 dan Bastian pada tahun 2006, ada 5 faktor yang mempengaruhi ataupun yang menjadi sebuah tantangan dalam penerapan SAP itu sendiri. Adapun yang pertama yaitu adanya sistem akuntansi dan informasi teknologi atau IT based system. Yang kedua, adanya komitmen dari pimpinan. Yang ketiga, tersedianya sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Dan yang kelima, faktor lingkungan atau masyarakat sekitar yang tinggal di daerah tersebut. Baik, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang terdapat dalam PPT di bab 4 ini. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.